Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengolahan pasca panen kelapa sawit. Nah, jembatan timbang merupakan alat ukur berat yang sangat viral dalam sebuah pabrik kelapa sawit, menjadi bagian terdepan dan di mana didapat di mana dapat data kuantitas, masuknya raw material dan keluarnya yang dihasilkan. Nah, selanjutnya itu ada proses penerimaan buah. Setelah proses penimbang, TPS kemudian dibongkar di lantai sortas untuk dilakukan sortasi, berfungsi juga untuk menampung sementara TPS sebelum diolah atau tempat buah restas diinapkan. Untuk menjamin konsistensi pengolahan pada lantai sortal menggunakan sistem freeze in freeze atau FIFO. Nah, proses pemeriksaan kualitasnya yaitu dilakukan untuk mengetahui kualitas TPS yang diterima perusahaan dengan cara memilih suatu satuan TPS. Nah, fungsinya itu adalah sebagai contoh untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah, membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana ya sistem perebusan yang akan dilakukan. Mengendalikan buah yang luar kriteria untuk TPS yang dibeli dari pihak pabrik, proses sortasi dilakukan dengan lebih cermat, di mana yang tidak sesuai dengan kriteria mutu dan 7 kg buah mentah, tanda kosong, buah busuk, dan buah sakit dimasukkan ke dalam truk untuk ditimbang sebagai tara. Nah, jadi di situ ada lori. Nah, lori itu adalah untuk mengangkut TPS dari loadingnya menuju rebusan. Lori juga sebagai wadah untuk merebus strilger. Jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebus tercapai. Nah, tujuan strilger itu untuk itu ada 3. Yang pertama itu pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Dan yang kedua, pembuangan udara dan penguapan air di tandan buah. Dan yang ketiga itu pematangan dan pelunakan daging dan membuat kejutan terhadap biji agar lebih Nah, cara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna, meningkatkan cara bendolan dalam tandan buah semakin padat atau solid untuk mencapai kematangan perbondolan puncak, dan harus benar-benar sampai habis karena air dan udara merupakan pengantar yang buruk. Pada puncak 3, perebusan dilaksanakan selama 45 menit. Nah, tergantung pada buahnya tersebut. Waktu yang digunakan untuk sterilisasi adalah 75 sampai 80 menit. Sedangkan waktu untuk satu perebusan itu sekitar 120 atau 120 menit. Nah, itu selanjutnya ada triple hosting crane. Triple ini berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam scraper corifer dan dibawa ke dalam scraper corifer yang jumlah tersebut itu adalah satu unit. Nah, faktor yang mempengaruhi tracer itu adalah putaran dari tracer itu kurang lebih 23 rpm. Pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah dan disesuaikan dengan kapasitas alat sehingga tidak menjadi kelebihan kapasitasnya gitu. Kemiringan speed dan jumlah pisau pelempar, kebersihan dari jarak isi drum. Nah, selanjutnya itu ada digester. Nah, digester itu adalah ketek tegak yang mempunyai dinding rangkap. Proses pemutaran yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk. Jumlah pisau pengaduk dalam satu buah digester terdiri dari 4 pasang pisau pelempar. Letak pisau-pisau ini dibuat berselilangan antara pasang yang
satu dengan yang lain agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Untuk sel awal digeser diisi penuh 80-90%. Nah, kemudian diputar selama 15 menit di line proses dibuka. Nah, selanjutnya tuh ada screw press. Nah, screw press ini tuh berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging dan buah dengan cara mengepres. Mengepres buah dilakukan dengan menggunakan tekanan screw yang ditahan oleh kon. Daging buah diperas sehingga melalui lubang-lubang press cek minyak dipisahkan dari serabut dan biji. Nah, selanjutnya itu ada sand trap tank. Nah, sand trap tank ini berfungsi sebagai penangkap pasir minyak kasar yang keluar dari press dialirkan menuju sand trap tank. Temperatur pada saat trap tank harus mencapai 95 Celcius. mencapai 95 derajat Celcius. Nah, diendapkan pasirnya lalu minyak pada bagian atas akan langsung masuk ke stand trap tank 2 dan pasir akan mengendap ke bawah untuk diblondon. Nah, setelah diblondon dilakukan setiap 4 jam sekali. Minyak pada bagian atas akan dilakukan ke evaporator. Nah, selanjutnya itu ada crude oil tank. Nah, crude oil tank ini berfungsi sebagai penurunan kadar NOx pada minyak. Nah, lalu continuous tank ini berfungsi untuk memisahkan minyak gitu. Nah, ada lagi itu namanya oil tank. Oil tank ini berfungsi sebagai mengalir ke sebagai pengendapan minyak, memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel sulfurnya. Nah, lagian pun ada juga yang namanya oil borer. Nah, oil borer ini mengurangi kadar air dalam minyak. Nah, stock tank itu berfungsi adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Nah, selanjutnya itu ada desanter. Desanter ini yaitu berfungsi untuk memaksimumkan 8% dan diolah lebih lanjut oleh denser. Alat ini memisahkan franks minyaknya, franks cair dan franks padat. Nah, lalu pun ada water phase tank. Water phase ini adalah tangki sebagai penampung water phase yang tadi hasil dari deskander yang masih mengandung minyak tersebut. Nah, itu pun ada monotank. Nah, monotank ini minyak hasil pemisahan deskander tersebut atau sludge gas separator tersebut dan hasil pengutipan dari vat pit langsung mengalir ke monotank. Nah, selanjutnya itu ada vat pit. Vat pit ini berfungsi sebagai penampung hasil pemisahan deskander tank tersebut dan aliran stasiun kualifikasi. Nah, dan setelah itu ada sparating column. Nah, alat ini berfungsi untuk menghisap fiber atau memisahkan dilakukan dengan hisapan dari fiber kolonial. Nah, setelah itu ada node silo. Node silo ini yang dibawa oleh wet node converter tadi sebagai membagi node menuju node silo nomor 1 dan nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat pemanasan node agar cangkang ini terpisah. Nah, selanjutnya itu ada ripple mill. Nah, ripple mill itu alat ini berfungsi sebagai untuk memecah node dengan cara menggiling. Node yang masuk rip mill akan digiling ke rod bearing tadi. Nah, dan yang terakhir itu ada kernel bin. Nah, kernel bin ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Kernel bin ini sebaiknya dilengkapi fan agar uap air yang terkandung dalam inti ini dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam stroke lembab. Nah, yang kemudian menyebabkan timbulnya jamur pada inti.
Nah, baik, sekian dari saya. Apabila ada kurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.